Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa arzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman mahasiswa, kita melanjutkan pembahasan beberapa hadis seputar munakahat atau kitab bernikah. Teman-teman bisa menggunakan kitab Bulughul Maram. Bagi yang punya atau yang tidak punya ya download versi PDF, sangat banyak sekali. Silahkan dibuka kitab bernikah bab mu'asyaratun nisa, bergaul dengan istri. Di sana ada beberapa hadis yang diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Muawiyah. Wa an Hakim ibn Muawiyah an abihi qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zawji ahadina alaihi qala tun'imuha idza akalta wa taksuha idza tasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tajhur illa fil baiti. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Yang apabila kita terjemahkan kurang lebih dari Hakim bin Muawiyah, beliau mengambil hadis ini dari ayahnya. Beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa kewajiban seorang dari kami terhadap istri? Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan, dan jangan menghukum kecuali masih di dalam rumah. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Sebagian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allaq dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Mari kita kaji hadis yang pertama ini terlebih dahulu. Dari Hakim bin Muawiyah, beliau adalah Ibnu Haidah, dan Muawiyah adalah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya yang bernama Hakim tadi meriwayatkan darinya. Bahas anaknya, Hakim meriwayatkan darinya, namanya Bahas. Dari ayahnya berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apakah kewajiban seorang dari kami terhadap istri? Maka beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jika jangan memukul wajah, ya, jangan menjelek-jelekkan, dan jangan menghukum kecuali masih di dalam rumah. Hadis ini menunjukkan wajib hukumnya bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Dalam hal ini adalah termasuk keluarga secara umum, artinya juga kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Suami tidak terbebani tanggung jawab di luar kemampuan. Artinya apabila anak ataupun istri khususnya menuntut suami agar diberikan sesuatu nafkah tertentu yang itu di luar batas kemampuan, maka suami tidak berkewajiban untuk mengabulkan apa yang menjadi permintaan istrinya. Maka kapan saja mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah, harus memberi nafkah kepada istrinya. Dan mungkin hadis ini ditentukan bila memenuhi kebutuhan nafkah terhadap dirinya terlebih dahulu. Maka tadi di terjemahannya saja, jika engkau
makan, jika engkau berpakaian. Artinya kewajibannya adalah memenuhi kebutuhan sendiri dulu, kemudian selebih dari kebutuhan sendiri itu adalah untuk memberikan nafkah kepada keluarga, istri ataupun kepada anak-anaknya. Selain itu, hadis ini juga menjelaskan tentang diperbolehkannya memukul istri, tapi dalam tanda kutip untuk tujuan mendidik. Artinya apabila tidak dalam rangka tujuan untuk mendidik, maka dilarang, atau bahasa fikihnya ya diharamkan. Tapi juga ada yang tidak diperbolehkan. Bagian yang dipukul adalah wajah, atau kalau di dalam keterangan beberapa kitab fikih, memukul yang sampai mencederai, ini juga tidak boleh. Wajah ataupun bagian-bagian tubuh yang rawan untuk cedera, ini tidak boleh dipukul. Sekiranya memukul itu dengan pukulan yang ringan, atau dalam bahasanya adalah pukulan kasih sayang, maka ya ini adalah bagian dari memberikan pelajaran atau takdib, ya kan, kepada istri-istri yang dirasa tidak sesuai yang diharapkan oleh suami. Tentu yang dimaksud tidak sesuai itu adalah melanggar aturan-aturan yang disyariatkan Islam, atau termasuk melanggar adat-adat atau adab yang semestinya dijaga. Kemudian jangan menghukum kecuali masih di dalam rumah. Maksudnya adalah istri itu walaupun dalam keadaan apapun, misalkan sedang nusus itu sedang marah-marahan, sedang tidak harmonis di dalam keluarga, namanya keluarga kadang ada sesuatu yang mengganjal, maka ketika terjadi demikian maka tetap tidak boleh dihukum kecuali hanya di dalam rumah. Artinya istri itu tidak boleh diusir dari rumahnya. Artinya ya diberikan pembelajaran di dalam rumah kita. Tidak boleh kita usir, tidak boleh kita suruh pulang ke rumah aslinya atau ke orang tuanya. Karena kalau di dalam bab munakahat fikih, ini malah justru bisa mengakibatkan kepada perceraian, meskipun dalam bahasa fikihnya adalah tolak kinayah. Kalau kita mengusir istri, kemudian sana pulang ke rumah orang tuamu, saya kembalikan kamu ke orang tuamu, ini kalau dalam fikih munakahat ini sudah masuk ke dalam tolak kinayah. Kinayah itu dengan sindiran, ini bisa berakibat pada jatuhnya talak satu. Maka tetap di rumah. Sebagian ulama menafsirkan atau menjelaskan bahwasanya maksud dari wala tajhur illa fil bait tadi, janganlah kamu usir wanita itu dari rumah. Maksudnya adalah selama ada gesekan-gesekan atau tidak keharmonisan tadi, sebaiknya untuk dihindari, untuk tidak berkumpul suami istri, artinya tidak berhubungan intim sampai pada 3 hari, atau tidak tidur satu ranjang, atau tidak, mohon maaf semua dikit vulgar ya, tidak bermesraan dalam waktu tertentu untuk memberikan pembelajaran kepada istri yang sekiranya tidak sesuai atau belum sesuai sebagaimana yang diinginkan oleh suami tadi. Kemudian hadis yang kedua, ada riwayat dari Jabir, ya kan? An Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhuma qala kanat al-yahudu taqulu idza ata ar-rajulu imra'atahu fi duburiha fi qubuliha kana al-waladu ahwala fanazalat al-ayah nisa'ukum harthul lakum. Ini surat Al-Baqarah, hadis muttafaqun alaih, maksudnya adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, namun wal lafdhu li Muslim, lafaz ini adalah milik riwayatnya Imam Muslim. Terjemahannya kurang lebih diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, ada seseorang Yahudi berkata, ini menjadi sebuah keyakinan atau doktrin orang-orang Yahudi,
apabila seorang laki-laki menyetubuhi istrinya dari belakang. Maksudnya dari belakang itu ya dari belakang, tidak usah dibayangkan. Dari belakang, maka anaknya akan terlahir dengan bermata juling. Juling itu bisa matanya satu, bisa apa kalau dalam bahasa Jawa namanya kero. Kero tidak berfungsi dengan sempurna, bermata juling. Maka kemudian Allah membantah apa yang menjadi keyakinan orang-orang Yahudi ini dengan ayat 223 surat Al-Baqarah tadi, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyitum. Datangilah ladangmu, wanita istri-istrimu itu adalah ladang kalian, maka datangilah ladang kalian itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Ini. Maka hadis ini sekaligus membantah apa tadi yang menjadi keyakinan orang-orang Yahudi, keyakinan orang-orang Yahudi. Artinya Islam tidak mengharamkan mendatangi istri kapanpun, dimanapun, dan dengan cara bagaimanapun, selagi tetap dalam tanda petik ma'ruf. Karena ada ayat wa asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu itu dengan cara yang ma'ruf. Artinya ma'ruf itu ya suka sama suka, senang sama senang, kemudian dengan cara yang baik. Ini hadis ini diuratkan oleh sebenarnya banyak sekali jalur, ya kan? Diuratkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan jalur yang sangat banyak. Bahkan di dalam syarah Bulughul Maram, di dalam kitab Subulus Salam itu dijelaskan hadis ini ada 36 jalur periwayatan. Artinya ya banyak sekali dan sangat kuat sekali, sehingga ini menjadi bantahan terhadap keyakinan orang-orang Yahudi yang mana mereka meyakini apabila seseorang suami dan istri, ya, seorang suami menggauli istrinya dari jalan belakang, tahayul mereka itu akan melahirkan anak-anak yang juling. Ini. Yang kedua, hadis ini sebagai dalil menghalalkan azl. Azl itu mengeluarkan mani atau mengeluarkan sperma di luar, mohon maaf, kemaluan istri, ya. Jadi misalkan bagi suami atau istri yang belum menghendaki untuk memiliki anak atau belum menghendaki untuk hamil, maka ketika berhubungan maka mani atau sperma itu dikeluarkan di luar. Atau kalau saat ini yang menggunakan alat kontrasepsi, ya, karena ini kan azl atau alat kontrasepsi itu bukan dalam mencegah, tapi hanya mengatur, kalau dalam bahasanya adalah tantim, ya, mengatur keturunan. Maksudnya mengatur keturunan itu jarak keturunan, bisa jadi karena belum siap secara mental untuk memiliki anak, atau misalkan sudah punya anak sehingga jarak tidak terlalu dekat antara anak satu dengan yang lain, maka kemudian dihalalkan untuk azl atau menggunakan alat-alat kontrasepsi atau yang lain yang sekiranya membantu atau menjadikan pencegahan terjadinya pertemuan mani dengan sel telur istri. Kemudian hadis selanjutnya adalah dari riwayat sahabat Abdullah bin Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahdakum idza arada ay ya'tiya ahlahu qala bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu asyaitanu abada." Muttafaqun alaih. Artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dari sahabat Ibnu Abbas atau Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang di antara kamu ingin menggauli istrinya,
lalu membaca tadi bismillah atau secara sempurna bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah setan dari kami dan jauhkanlah setan terhadap apa yang Engkau anugerahkan kepada kami. Nah, doa ini perlu nanti bagi siapa yang sekiranya sudah berkeluarga, terutama ketika hendak berhubungan dengan suami istri, sehingga anak itu kata Nabi, jika ditakdirkan ya, dari hubungan tadi itu menghasilkan seorang anak, setan tidak akan mengganggu. Setan tidak akan mengganggu. Ini penafsirannya sangat luas sekali. Artinya tidak mengganggu itu, sebagian ulama mengatakan setan itu tidak ikut campur di dalam hubungan suami istri. Artinya nanti hubungan suami istri itu tidak melulu karena nafsu dan syahwat, tapi karena ada nilai-nilai melaksanakan kewajiban atau haknya, atau kemudian bahkan apabila kita kembali ke tema sebelumnya, tujuan seseorang menikah itu adalah untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad, kemudian melahirkan generasi-generasi Rabbani atau generasi-generasi Islam yang tangguh. Maka ini akan menjadi suatu pahala yang luar biasa. Maka doa itu penting ya, diawali dari ketika berhubungan badan dengan istri, ini sudah ada doanya. Tujuannya nanti memang benar-benar anak itu lahir sebagaimana yang diharapkan oleh kedua orang tuanya, terjauhkan dari setan, sehingga setan itu tidak ikut berhubungan bersama dengan hubungan suami istri tadi, sekaligus anak yang dilahirkan menjadi anak-anak yang berkah. Ini anak-anak yang iman dan agamanya, iman dan Islamnya ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjadi suatu yang sangat penting, apalagi minimal ya bismillah. Maka para ulama itu menjelaskan ya disunahkan, hukumnya sunnah, sangat penting sekali untuk membaca bismillah, minimal bismillah, atau kalau sampai lengkap itu maka ini sangat dianjurkan. Kemudian hadis yang ketiga adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Wa lafdhu lil Bukhari wa li Muslim, dalam riwayat Muslim, kana alladhi fis sama'i safitan 'alaiha hatta yarda anha. Ini apabila kita terjemahkan kurang lebih, apabila Rasulullah bersabda, apabila suami mengajak istri, atau kita bisa baliklah, misalkan istri mengajak suami ke firash itu tempat tidur, maksudnya mengajak untuk berhubungan, kemudian kok istri itu mengabaikan atau suami itu menolak, padahal ini adalah menjadi momen yang tepat, atau apabila tidak tersalurkan malah justru akan membahayakan. Membahayakan itu bisa terjadi fitnah, atau malah justru nanti akan mencari pengalihan, maka selingkuh misalkan. Artinya apabila memang sudah ada ajakan untuk melakukan itu kok mengabaikan, artinya menolak, ini para malaikat melaknatnya sampai pagi. Kenapa dikatakan sampai pagi? Karena pada umumnya suami istri itu berhubungan adalah pada malam hari. Tapi misalkan di pagi hari, ya berarti hatta tumsi, sampai sore. Itu hanya sebuah kiasan saja, karena umumnya orang itu melakukan malam hari. Maka hadisnya pun redaksinya juga hatta tusbiha, sampai pagi. Malaikat melaknat ya, orang yang menolak berhubungan tadi sampai pagi. Ya, bahkan dalam riwayat Muslim, kana alladzi fis sama'i safitan 'alaiha. Semua ya kan, makhluk Allah yang ada di langit ini membenci, sakitan, membencinya,
membenci, tidak suka, atau bahasa yang sangat kasar yang murka terhadap orang yang menolak tadi. Ini menjadi dalil kewajiban bagi seorang perempuan untuk memenuhi panggilan suaminya untuk melakukan hubungan seksual di malam hari, karena memang umumnya seperti itu. Ya, apabila kemudian kita umumkan, ya suami jika menolak hubungan istri, ya bisa jadi akan mendapatkan kemurkaan atau laknat dari para malaikat. Jadi jangan kemudian hadis ini dibawa ke ranah gender atau tidak sesuai dengan gender, jangan. Karena kenapa dengan istilah rajul dan imro'ah? Karena memang secara fikih, secara hukum Islam itu ya wanita itu diberikan kecukupan oleh suami, kan gitu. Diberikan kecukupan. Yang menikahi itu adalah suami, bukan istri. Maka ya bahasanya apabila seorang suami mengajak, bukan istri yang mengajak. Tapi dalam konteks modern ya bisa berbalik. Bisa berbalik artinya ya bisa jadi ketika istri mengajak suami dan suami ini menolak, ya maka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa dari para malaikat. Nih. Kemudian hadis yang terakhir ini nanti kita sedikit saja dari Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'anal wasilata wal mustausilata wal washimata wal mustaushimata. Muttafaqun alaih. Dari hadis dari Bukhari Muslim dan sahih. Dari Ibnu Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut orang lain, wanita-wanita yang meminta disambungkan rambutnya, wanita-wanita yang menggambar, yang dimaksud di sini adalah mentato, merajah tubuhnya, atau orang yang meminta untuk merajah tubuhnya. Ini dalam Islam, mohon maaf saya menjelaskan, dalam pandangan Islam memang tidak boleh seorang wanita itu menyambung rambut, kan? Menyambung rambut kecuali kalau memang ada kedaruratan. Karena kedaruratan itu menjadikan hukum yang awalnya tidak boleh menjadi boleh, tapi bukan kemudian halal seterusnya, hanya sebagaimana kebutuhan. Maka misalkan orang yang hendak hajatan, kalau di dalam tradisi Jawa itu kadang ada yang menggunakan sanggul, rambut itu disambung atau sekedar ditempelkan, itu sebagian ulama mengatakan boleh karena itu adalah kehajatan tertentu. Tapi kalau kemudian itu dipakai seumur hidup atau dipakai untuk seterusnya, maka tidak boleh. Atau wanita-wanita ya sebenarnya tidak hanya wanita, tapi semua orang yang meminta atau yang merajah tubuhnya. Jadi tubuh ini ditato, diberikan gambar tertentu, meskipun gambarnya tidak jorok, meskipun gambarnya bagus, indah, bukan gambar bunga misalkan, tetap tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Ini terlebih apabila tatonya itu kemudian menggunakan media-media yang bisa menghalangi pertemuan kulit dengan air. Ini malah justru lebih bahaya lagi, ya kan? Nanti ketika dia wudhu atau ketika dia harus mandi wajib, maka wudhu ataupun mandi wajibnya menjadi tidak sah. Tapi meskipun dengan media yang tidak menghalangi pertemuan kulit dengan air, ini saja sudah diharamkan di dalam agama kita. Maka kemudian bagaimana dengan tren-tren saat ini yang seperti itu? Ya hukum tetap hukum, artinya tetap kepastian hukum itu tetap kita sampaikan, ya tidak boleh, ya tidak boleh. Soal kemudian banyak orang melakukan itu, bahkan sebagian orang Islam melakukan itu, ya sudah, itu resiko sendiri-sendiri. Nah, bagaimana kalau orang sudah terlanjur, sekiranya bisa dihilangkan atau bisa dihilangi, ya dia punya kewajiban untuk menghilangi tato itu sekiranya bisa. Tapi apabila memang sudah tidak bisa, ya
wallahu a'lam, karena memang sudah tidak bisa, artinya di luar kemampuan beliau. Tapi sekiranya masih bisa untuk dihilangkan dengan cara tertentu, bisa dengan dengan besi panas atau dengan setrika yang masyhur itu, kulitnya yang kena tato itu disetrika sampai kemudian kulit atau daging bagian luar itu mengelupas sehingga tatonya kemudian hilang. Nah inilah beratnya bagi, ya sebenarnya ini syariat ya, mau dikatakan berat atau tidak ya tergantung kita memahaminya. Tapi ini adalah syariat, maka apabila ada larangan ya kita berkewajiban untuk menghilangkan atau menjauhi larangan-larangan itu. Demikian, ini adalah pembahasan secara singkat tentang hadis lanjutan kemarin, karena nanti hadis tentang munakahat itu sangat banyak sekali, tentu dengan tema-tema yang banyak pula. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang anjuran menikah, kemudian tentang khitbah, tentang kriteria yang perlu atau yang layak untuk diterima menjadi calon pasangan, maka kemudian di sini adalah tentang apabila berhubungan suami istri, kemudian haknya, adabnya atau kewajiban antara suami istri dan seterusnya. Demikian, semoga bisa menjadi muqaddimah bagi perkuliahan kita. Apabila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau didiskusikan, silakan. Wallahul musta'an ila thoriqil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.